Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan peminat kuliah subuh yang amat saya hormati. Moga-moga Tuhan menerima amal ibadat kita, menerima amalan kita, dan mengampuni dosa kita. Hari ini sebagai kebiasaan, kita sambung lagi memperkatakan soal-soal di sekitar tasawuf, yang berarti usaha kita membersihkan diri kita sendiri dengan usaha kita sendiri. Sebab itu maka tasawuf itu juga diambil artinya dari sifat bersih. Dan kemudian di dalam kata yang dikatakan di tempat yang lain, tazkiyatun nafs, pembersihan diri. Hari ini kita jelaskan lebih dulu sedikit tentang kekuatan zikir. Zikir yaitu ingat kepada Allah. Tetapi juga berarti zikir itu menyebut nama Allah. Mengingat dan menyebut. Menyebut dan mengingat. Udhkurullaha zikran katsira. Ingatlah olehmu Allah itu banyak-banyak. Dan juga sebutlah olehmu nama Allah itu banyak-banyak. Sehingga dikatakan menyebutnya itu ada malumatika wadi. Berapa banyaknya pengetahuan Tuhan, sebanyak itulah kita menyebut namanya. Malah Imam Ghazali sendiri menganjurkan dalam sistematik beliau menyebut nama Allah itu ribuan kali. Ini tidak dapat cuma dipandang dari segi ilmiahnya saja, tetapi disebut dari segi dzauqnya, perasaannya. Karena menyebut nama Tuhan itu bisa menambahkan banyaknya namanya disebut, menambah pula tingkat cinta kita kepada Tuhan. Di sini, tuan-tuan yang terhormat, sampai penyebutan nama Tuhan itu menjadikan tenggelam diri kepada zikir itu sendiri. Ingat kepada Allah sehingga manusia tidak ingat lagi kepada dirinya. Saya ulang sekali lagi, ingat kepada Allah sehingga manusia tidak ingat lagi kepada dirinya. Disinilah yang disebut oleh ahli-ahli tasawuf fana, hilang diri. Yang nyata cuma yang diingat itu saja. Diriku tenggelam kepada yang aku ingat. Sampai disyairkan oleh mereka, fa'ayqantu annal fana fil ana wa baqai fana'i bika. Dia dikatakan oleh ahli-ahlinya, saya yakin annal fana fil ana, selama saya masih mementingkan diri saya, itu saya fana. Fana di sini diartikannya tidak ada hargaku sama sekali. Hilang aku.
Wa baqai, tetapi kekalku. Fana'i bika. Kalau aku hilangkan diriku kepada engkau, baru aku kekal. Tetapi selama aku masih mengingat cuma diriku, itu hidupku tidak berarti apa-apa. Si mendalamnya pengajian. Itu sebabnya dikatakannya, Udzukurullaha dzikran katsira. Ingat dia. Apakah ini bisa dimisalkan kepada yang bisa kejadian pada kita pada hal yang lain? Saya berkali-kali membuat misal yang demikian itu. Saya berjalan di jalan raya. Saya mengingat satu soal besar. Sehingga saya lupa yang lain. Saya bisa dapat celaka itu. Saya tidak dengarkan mobil yang sudah datang dari belakang. Saya tidak bunyikan bunyi sirene mobil yang sudah berbunyi menyuruh saya minggir. Kenapa? Karena pikiran saya tidak terhadap ke sana. Cuma ke satu jurusan. Misalnya utangku yang belum berbayar. Ataupun hubunganku dengan orang lain yang belum sempurna. Jadi ini bisa kejadian. Atau kita bertemu, sedang kita memikirkan suatu masalah. Bertemu satu kawan. Assalamualaikum katanya. Kita tidak dengar. Disangka orang kita peka. Rupanya telinga yang mendengar ini pun tidak bersedia mendengarkan sesuatu hal yang dibicarakan orang lain kalau pikiran kita tidak dipasang pula kepada orang lain tadi. Nah, ini tuan-tuan yang terhormat. Banyaklah kaidah-kaidah oleh ahli tasawuf yang dibikinnya sebagai hasil dari pengalamannya. Dia bilang sakar. Artinya mabuk. Mabuk apa? Mabuk karena mengingat Tuhan. Dia tidak ingat lagi yang lain. Dia tidak ingat makan. Dia tidak ingat minum. Dia cuma ingat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.